Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Halo sobat Politala, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini bersama saya Muhammad Ilmi akan menemani kalian sobat Politala untuk 30 menit ke depan dalam program terbaru yaitu Ngabar atau Ngabar Ngaji Bareng Politala, yaitu program tausiah Islami dari Politeknik Negeri Tanah Laut. Hadir dalam acara kita pada hari ini seorang narasumber yang sangat berkompeten yaitu Ustadz Ahmad Khairi. Beliau lulusan dari Darul Mustafa Tarim dari naungan Habib Umar, dan beliau sekolah selama 4 tahun. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih Ustadz bersedia hadir meluangkan waktunya ke acara kita pada hari ini. Ustadz Ahmad Khairi akan memberikan siraman rohani atau tausiah untuk kita semua dengan tema yaitu kelembutan dalam agama Islam. Untuk itu saya persilahkan kepada Ustadz untuk memulainya. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia, teman-teman dari Ngabar Ngaji Bareng Politeknik Politala atas waktu yang diberikan untuk saya. Semoga ini akan menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Dan untuk umat muslimin dimanapun berada, untuk semua saudara-saudara kita dimanapun berada yang melihat nantinya ke depannya. Dan mudah-mudahan juga ini sebagai pembukaan yang akan terus berlanjut, yang mana kita bisa dengan ini kita bisa mengambil akan hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan insyaallah. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan keafiatan, dan juga nikmat kita diberikan pendengaran untuk bisa mendengar hal-hal yang baik, dan diberikan nikmat akal kita. Dengan itu kita bisa membedakan antara yang baik dari yang kita dengar itu, ataupun dari yang kita lihat dan yang tidak baik. Dan juga alhamdulillah kita diberikan juga lisan, lidah yang bisa mengucapkan atau mengeluarkan, mentakbirkan dengan apa yang kita bisa pilah dari apa yang kita dengar, dari yang baik atau yang buruk, lalu kita bisa mengutarakan, menyampaikan kepada orang lain yang baik, agar kita bisa terlepas dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Artinya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup seseorang itu bisa dikatakan pendusta. Oh, bagaimana itu? Seseorang ini bisa kita stempel, kita cap sebagai apa? Orang ini sudah sebagai pendusta. Ini perkara yang sangat bahaya. Karena kita, kalau seseorang itu sudah dicap orang lain sebagai pendusta, otomatis apa-apanya sulit. Pasti orang semua tidak bakal percaya. Siapa itu? Yaitu ayyuhadditha bikulli ma sami'a. Dia akan mengkabarkan atau mengeluarkan apa yang dia dengar pertama kali, langsung dia kabarkan. Dia tidak memilah ini betul atau salah. Dengan
menutup pandangan dari hal itu, apapun yang datang ke dirinya, sama ada itu dari cetan atau dari berita-berita, pertama dia mendengar, sebelum dia melihat, memandang apakah itu betul atau salah, langsung dikabarkan. Nah itu kata Rasulullah, itu termasuk orang yang pendusta. Nah seperti yang kita saat ini sering orang-orang suka mengkabarkan masalah hoax, ya kan? Ini ada chatan atau ada masuk chat di WA misalkan, atau melihat berita, kita tidak tahu ini betul atau salah, langsung dikabarkan, disebarluaskan. Nah ini orang yang suka seperti itu bisa sudah dicap sebagai pendusta. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan akal untuk bisa memilah itu. Dan salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang Allah Ta'ala utus kepada semua makhluk sebagai rahmat. Artinya apa? Sesuai dengan apa yang kata beliau, innama bu'ithu mu'allima, aku diutus sebagai apa? Guru. Artinya sebagai sosok yang diikuti, yang sebagai sosok yang mana menggambarkan apa yang menggambarkan agama Islam itu, menggambarkan sebagai teladan nantinya. Jadi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Rasulullah adalah sosok rahmatnya Allah Ta'ala, kelembutannya Allah Ta'ala, kasih sayangnya Allah Ta'ala untuk seluruh alam. Rahmatan lil alamin, dari kalimat lil alamin itu kan berarti apa? Para ulama tafsir mentafsirkan wa ma siwallah, al-alam wa huwa ma siwallah, yaitu seluruh apapun yang ada di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut alam. Berarti Rasulullah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Berarti dari sabda Nabi SAW nantinya di situ kita akan mengetahui di dalam kehidupan Rasulullah, cerita-cerita Rasulullah, nanti kita akan sebutkan sebahagian bagaimana akhlak Rasulullah. Nah dari situ kita akan mengetahui bagaimana kelembutan agama Islam ini. Tadi kan diminta untuk berbicara tentang masalah kelembutan agama Islam. Nah sedangkan Rasulullah adalah mu'allimah, beliau diutus, dilantik sebagai nabi itu apa? Mu'allimah, mengajar. Artinya di situ akan dari Rasulullah kita bisa mempelajari bagaimana agama Islam ini. Nah, sedangkan sosok Rasulullah itu sudah menggambarkan rahmat. Dan salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada seluruh keluarga beliau dan para sahabat beliau dan seluruh para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat, yaitu kasih sayang. Kan kalau mungkin berarti yang namanya kasih sayang masa dengan cara yang kasar. Berarti kan Rasulullah SAW itu akan sosok yang akan membawa dan menampakkan lebih kepada kasih sayang beliau kepada umat muslim. Jadi agama Islam ini mungkin banyak dari orang-orang yang dia orang Islam ingin menjalankan Islam dan menyebarluaskan Islam, tapi caranya salah, yaitu dengan cara yang kasar. Nah, itu sudah keluar dari ajaran agama Islam yang menggambarkan dengan kelembutan. Sedangkan agama Islam ini kan selalu mengajarkan untuk lemah lembut. Berpalinglah kalian dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, artinya orang-orang yang tidak tahu. Artinya kalau kita ini dengan orang yang tidak tahu, itu sama halnya orang-orang yang non muslim, mereka tidak tahu dengan agama Islam.
Maka kita menghadapi mereka, kalau misalkan mereka mencaci atau apa segalanya, itu jangan dibalas dengan kekerasan. Jadi kita lebih menampakkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'rid 'anil jahilin, kita berpaling dari orang-orang jahil, orang-orang yang tidak tahu. Ya, jangan kita melawan mereka dengan yang salah. Maka hendaklah lebih kita tampakkan bagaimana ajaran Rasulullah. Kita tampakkan bagaimana kelembutan agama Islam itu. Nah, kadang orang-orang ingin mengajak orang lain tapi dengan cara yang kasar. Makanya ada salah satu dari orang mengatakan ini, aku bersyukur masuk Islam sebelum melihat orang Islam. Bagaimana? Aku bersyukur katanya masuk Islam sebelum melihat orang Islam. Artinya apa? Dia masuk Islam karena apa? Melihat bagaimana Islam itu sebetulnya. Kalau dia lebih dulu mengenal orang-orang Islam, yang mana sebahagian ada dari sebahagian orang Islam yang bawaannya, sifatnya, caranya itu kasar, dia pasti lari. Malah dia tidak mau masuk ke agama Islam. Tapi karena dia melihat lebih dulu kepada Islamnya itu, dari situlah dia mau masuk Islam. Nah, jadi perlu yang namanya kelembutan. Nah, ya kita contoh pernah diceritakan di dalam satu hadis kan, waktu itu Rasulullah SAW dicaci maki oleh orang Yahudi, dicaci maki. Jadi waktu itu Sayyidina Umar mendengar. Lalu dia bilang dia ingin membela Rasulullah, karena waktu itu orang Yahudi ini mencaci maki Rasulullah, marah-marah sama Rasulullah. Lalu Sayyidina Umar, kita tahu kan Sayyidina Umar bagaimana, beliau sosok yang keras. Jadi Sayyidina Umar ingin membela Rasulullah. Sebetulnya tindakan Sayyidina Umar bagus. Jadi dia membela. Kata dia kalau bukan di hadapan Rasulullah SAW, kalau bukan di hadapan Rasulullah mungkin sudah aku penggal kepalamu. Ini Sayyidina Umar nih. Kalau bukan karena di hadapan Rasulullah, kamu udah aku penggal kepalamu, katanya. Tapi coba lihat bagaimana Rasulullah. Mana Rasulullah marah kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar. Bukan marah kepada orang kafir tadi, orang Yahudi. Lantas kenapa Rasulullah marahnya kepada Sayyidina Umar? Karena kan seperti mana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wala tastawi sayyi'atu walal hasanatu idfa' billati hiya ahsan. Itu kan kata Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan. Cegahlah dengan cara yang lebih baik. Kalau ini misalkan baik, lalu ada yang lebih baik, maka ambillah yang lebih baik. Nah, di sini Rasulullah ingin mengajarkan bagaimana yang lebih baik dari cara Sayyidina Umar itu. Sedangkan Sayyidina Umar kan bagus. Dia ingin membela Rasulullah SAW. Karena dia namanya sahabat, cintanya kepada Rasulullah bagaimana? Jelas kalau ada orang yang marah, mencaci maki, pasti oh sudah, ya kan? Tapi bagaimana Rasulullah? Kata Rasulullah ya wahai Umar, aku tidak memerlukan saat ini pembelaanmu, caramu menghadapi ini. Tapi yang aku ingin saat ini karena waktu itu sebetulnya Rasulullah berhutang dengan orang Yahudi ini, lalu jatuh tempo. Jadi orang Yahudi ini meminta kepada Rasulullah untuk dibayar hutangnya itu. Lalu dia sambil marah-marah, kata Rasulullah ya Umar, yang seharusnya kamu mengingatkan aku pada ini sudah jatuh tempo, dan kamu bilang kepada orang Yahudi untuk lebih memberikan keringanan lagi. Nah, seharusnya seperti itu, bukan cara dengan marah-marah. Ini salah namanya. Nah, coba lihat
bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan akan kelembutan agama Islam ini. Malah Rasulullah SAW marahnya kepada apa? Kepada Sayyidina Umar, bukan kepada orang Yahudi ini. Nah, di sini kita lihat kalau kita mau lebih menampakkan akan kelembutan agama Islam ini kepada orang-orang, maka insya Allah kita akan terjaga. Bahkan ini sebetulnya dipondasi pada dasarnya kita harus belajar bagaimana sejarah agama Islam, sebagaimana sejarah Rasulullah SAW. Dari situ nanti kita akan bisa lebih mengetahui bagaimana kelembutan agama Islam ini, agar kita terlepas dari pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Mungkin kan kita saat ini sering mendengar orang-orang yang ingin mengangkat, menyebarluaskan agama Islam, tapi caranya salah, dengan cara yang keras, bahkan wal'iyadzubillah, sampai orang Islam yang lain pun dimusuhi. Nah, itu yang sangat ditakutkan. Kalau kita ingin menyebarluaskan agama Islam, kita apalagi misalkan kita ingin mengajak orang lain, maka hendaklah kita dengan cara yang baik. Oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, ajaklah orang, ini secara umum, ajaklah orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sama ada orang itu orang muslim sendiri atau orang kafir, ajaklah mereka bil hikmah. Nah, al hikmah berarti dengan otak, dengan pikiran, dengan pemikiran yang jernih, dengan pola pikir yang baik, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang bagus. Nantinya jangan ada yang namanya kekerasan. Nah, mudah-mudahan kita dengan itu kita bisa lebih menguatkan hati kita dan lebih memperdalam akan akhlak-akhlak Rasulullah SAW, agar kita bisa ke depannya lebih membentengi diri kita dan bisa menampakkan kepada orang lain bagaimana kelembutan agama Islam. Masya Allah. Sobat Politalah, jangan kemana-mana. Setelah komersial break berikut ini, kita akan lanjut acara ngaji bareng Politalah. Tetaplah bersama kami. Kalian baru lulus sekolah? Bingung cari perguruan tinggi? Politalah solusinya. Fasilitas lengkap, modern, serta SDM-nya unggul. Untuk info selengkapnya, kunjungi website www.cinema.politala.ac.id. Politala is the real champion campus. Kembali lagi bersama kami di Ngabar, Ngaji Bareng Politala. Bersama saya, Muhammad Ilmi, dan narasumber Ustadz Ahmad Khairi. Baik Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan tentang ceramah tentang kelembutan agama Islam. Nah, ini ada pertanyaan Ustadz nih tentang kelembutan dalam agama Islam nih Ustadz. Ini bagaimana cara kita menyikapi dan bergaul kepada orang yang suka berdusta Ustadz? Gimana Ustadz? Silakan. Menyikapi ya, menyikapi bergaul dengan orang yang mendusta. Ya, pertama-tama sih kita itu kita jangan sampai buruk sangka dulu. Nah, dalam artian ya, namanya ini kita tahu ini orang Islam dan kita tidak tahu, apalagi kita tidak tahu latar belakangnya bagaimana. Jadi jangan langsung kita cap orang itu pendusta, kecuali misalkan kita sudah sering didustainya, misalkan gitu. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ya, jelas kita tetap berteman dengan dia. Ya, malah orang seperti ini kalau bisa kita rangkul dan kita tampakkan bagaimana
yang kelembutan agama Islam tadi, artinya ajaran Rasulullah bagaimana, dan jangan sampai kita yang terpengaruh ikut-ikutan juga apa jadi pendusta. Nah, jadi kita apa orang seperti dari perkataannya itu, apapun yang kita dapat dari orang itu, nah itu perlu nanti kita apa lebih kita lihat, artinya jangan langsung kita ambil apa yang dia kabarkan. Hendaklah kita kita teliti dulu yang yang disampaikannya atau yang diomonginnya, nanti kita lihat dulu itu apakah betul-betul dusta atau tidak. Nah, makanya sering kan guru kami Sayyid Al-Habib Umar itu lebih menekankan yang namanya at-tathabbut fil akhbar. Artinya kalau kita mendengar dari orang itu kita harus lihat dulu yang dia ucapkan, yang dia kabari, kira-kira ini apakah betul atau tidak. Nah, sekiranya kita jangan terjerumus di situ juga. Makanya kalau kita misalkan dia bilang kayak gini, lalu kita langsung percaya, nah itu nanti takutnya kita juga akan menjadi orang yang pendusta. Nah, orang seperti itu ya kita rangkul. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Ini bagaimana caranya agar kita tidak terjebak dalam kabar hoaks, dan bahkan agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyebarkan hoaks itu, Ustadz, gimana Ustadz? Nah ya, sama tadi kan seperti mana yang sudah kita sampaikan dari yang kata Sayyidi Al-Habib Umar kan, at-tathabbut fil akhbar. Artinya kalau kita ada melihat satu kabar yang sampai ke kita, itu harus kita lihat, kita perhatikan. Nantinya kita periksa betul-betul, kita talaahi, kita pelajari ini apakah betul berita ini atau tidak. Nah, makanya kalau misalkan kita ini dapat satu kiriman, sama ada itu kabar dari media sosial itu atau chatan misalkan, langsung kita sebarluas, nah itu berarti termasuk dalam orang yang penyebar hoax. Nah, tapi kalau misalkan kita kalau kita perhatikan jujur, kita pelajari, oh ini betul, nah itu berat, nggak masalah kalau kita kabarkan kan. Tapi ya kita perlu perhatikan juga, jangan sampai menjadi kontroversi dengan orang lain. Ustaz, bagaimana seperti misalnya kayak misalnya ada Ustadz yang mengabarkan bahwa Ustadz ini buruk Ustadz, tapi sebenarnya tidak, itu gimana Ustadz menyikapinya Ustadz? Bagaimana? Nah, ini banyak sih terjadi. Dan ada di antara perkataan, man qalla ilmuhu kathura tiraduhu. Semakin sedikit seseorang memiliki ilmu, maka dia akan semakin banyak mengeritik. Semakin banyak dia iktirad. Iktirad itu, oh ini apa? Oh kerjanya apa? Nah, kalau kita melihat orang-orang yang seperti itu, ya jelas kita sih jangan langsung mengambil dengan apa yang beliau sampaikan. Soalnya Rasulullah SAW pun tidak mengajari untuk kita menghina ulama yang lain. Belum tentu kita betul, ya kan? Kita lebih baik kita memikirkan persatuan. Jadi orang-orang yang suka menghina dengan orang lain, itu berarti sudah bisa kita ketahui orang itu tidak berilmu. Karena kalau dia mempunyai ilmu, dia tahu kemuliaan ulama lain, malah
hati dia akan lebih merendah, dan dia tidak bakalan mau mengeritik itu, apalagi mengeritiknya dengan cara yang salah. Kalau misalkan untuk meluruskan pemahaman, nah itu wajar. Misalkan ini ada orang menyampaikan seperti ini, nah sedangkan kita tahu nasnya, artinya kita tahu nas di kitabnya bagaimana, yang sebetulnya bagaimana. Nah lalu kita ingin meluruskan, itu pun juga jangan langsung menyebut namanya. Nah, jangan disebut namanya. Ini kan ada termasuk ada dijelaskan oleh Imam Ghazali itu di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Masalah kita menjelaskan untuk termasuk ghibah kalau tidak salah itu. Nantinya kita ini jangan langsung kita sebut namanya, tapi hendaklah kita meluruskan aja, meluruskan pemahamannya bagaimana yang betul. Kita jelaskan dari referensi yang kita tahu, dari referensi yang valid betul, kan? Apalagi kalau kita bisa mengeluarkan dari Quran dan hadisnya, bagaimana pendapat para ulama, kita luruskan aja pendapat mereka. Jangan langsung kita sebut namanya, soalnya bahaya. Takutnya yang ini ulama ini termasuk kekasih Allah, karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapapun yang berani memusuhi kekasihku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad adzantuhu, maka aku umumkan itu sama halnya dia memerangi diriku. Aku izinkan untuk berperang. Berperang bagaimana? Nah ini perlu lagi, jangan sampai berperang udah kita perangi, ambil pedang atau ambil pistol, tembak, salah. Faqad adzantuhu bil harb, artinya Allah Ta'ala mengumumkan ini adalah musuh Allah. Nah ini yang perlu kita hati-hati. Makanya kita mengeritik orang itu harus dengan cara lemah lembut. Makanya tadi kan yang ada kan tadi kita sebutkan di antara firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Artinya dengan cara yang lemah lembut. Nah makanya Islam lebih mengajarkan kita bagaimana cara agar kita lebih lemah lembut. Baik Ustaz, ini ada lagi Ustaz pertanyaan, bisa diberikan Ustaz contoh kelembutan dalam agama Islam Ustaz, misalnya kayak seperti bersedekah dengan lain Ustaz, gimana Ustaz contoh-contoh? Yang saat ini ya? Ya saat ini Ustaz. Banyak sih dari teman-teman kan, bagaimana mereka menggambarkan akan kelembutan itu. Kita contoh aja, lihat itu dari para pendakwah kita, para dai-dai kita. Dan saat ini Masya Allah mereka kan bagaimana mereka menyebarkan agama Islam. Bahkan mereka memilih dari perkataan mereka dengan perkataan yang lembut. Gitu. Artinya ketika kita menyampaikan dengan kalimat yang lembut, atau berhadapan dengan orang-orang, atau kita menyikapi dari suatu kejadian itu dengan lemah lembut, maka itu sudah termasuk kelembutan agama Islam. Contohnya kita menyikapi saat ini misalkan kan rame itu seperti pemikiran radikalisme Sekuler. Bukan mereka satu perkumpulan yang ingin mengubah suatu negara
tapi dengan cara apa? Kasar. Keras. Nah, makanya kalau ketika kita menyikapi mereka, bagaimana diri kita dengan kita sering mengingatkan orang dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, seperti kita ajaran-ajaran Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana agama Islam itu, kita mempelajari akan sejarah-sejarah para ulama. Nah, di situ kita akan bisa membentengi diri kita dan melepaskan diri kita daripada pemikiran seperti itu. Banyak lagi contohnya. Banyak, kalau diantara contohnya yang sekarang ya, kita lihat sering orang-orang setelah Jumatan itu kan mereka berbagi, bikin makanan-makanan gratis. Ini kan yang datang nih, yang ngambil belum tentu orang Islam, banyak kan, tapi kita kasih aja. Contoh yang paling ini lagi, contoh ini ada, mungkin kita akan kembali ke zaman dulu lagi, seperti Rasulullah SAW. Ini kan ada diceritakan, ada orang Yahudi, dia orangnya buta. Orang Yahudi ini buta. Setiap pagi ada laki-laki datang memberi makan dia, diberi makan. Tapi laki-laki ini apa? Setiap waktu diberi makan, merasa ada orang yang menemani, dia sambil cerita, sambil mencaci maki Rasulullah. Saat ini ada orang yang namanya Muhammad, orang itu pendusta, sihir, segalanya, mencaci maki. Tapi orang ini cuma mendengarkan dan terus memberi makan. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, terus tiap hari beliau beri makan. Sedangkan orang Yahudi yang buta ini, yang diberi makan, mulutnya tetap kasar seperti itu. Sampai laki-laki itu meninggal. Laki-laki itu meninggal, lalu digantikan orang lain. Nah, ketika digantikan orang lain, mulutnya kasar seperti itu, dia tahu, namanya orang buta kan pasti tahu yang siapa yang memberi makan, bagaimana caranya memberi makan, pasti tahu. Katanya, kamu beda ya sama dengan orang yang kemarin. Yang kemarin yang sering beri makan aku mana? Kata laki-laki ini, ya betul. Saya bukan orang yang kemarin yang memberi makan. Tapi saya meneruskan karena saya tahu dia sering memberi kamu makan. Kamu biasa sering kan menyebutkan, menceritakan, mencaci maki yang namanya Muhammad. Kamu tahu enggak siapa itu? Kata dia kan, ya jelas enggak tahu. Soalnya apa? Dia setiap hari memberi makan, tapi dia tidak memberitahu siapa dirinya. Lalu laki-laki ini memperkenalkan diri. Saya adalah Abu Bakar Siddiq. Saya sering melihat yang memberi makan itu adalah yang sering kamu caci maki, yang sering kamu kata-kata kasar. Itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Nah, beliau setiap hari memberi kamu makan, tapi kamu mulut mencaci maki, berkata-kata kasar, tapi beliau tetap menghadapimu dengan lemah lembut, tetap memberi makan, sekalipun kamu adalah orang Yahudi. Ketika dia mendengar bahwa yang memberi makan ini, terus mana orangnya? Beliau sudah meninggal. Dia langsung menangis dan masuk Islam. Nah, ini bagaimana Rasulullah memberi makan orang Yahudi, orang yang mencaci maki beliau. Nah, itu diantara contohnya juga. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini kan
saya sebagai anak muda nih Ustadz biasanya kan labil dalam berperilaku dan bersikap Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz menimbulkan sikap kasih sayang Ustadz? Bagaimana menimbulkan kelembutan hati ini Ustadz? Gimana Ustadz? Menimbulkan kelembutan hati. Ya, kalau misalkan hati itu betul-betul lembut, ini anggota badan itu pasti akan menerjemahkan. Jadi biasa perilaku seseorang baik itu diantara menggambarkan hatinya. Nah, itu diantara yang menggambarkan hatinya. Ketika hatinya bagus, itu nanti dengan sendirinya badan dia akan berperilaku baik. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita ingin lebih bagus, lebih bisa menampakkan kebaikan, otomatis lebih ketika kita memikirkan semua orang ini adalah saudara kita. Nah, ketika kita sekalipun dia berbuat jahat kepada kita, atau kita ada melihat orang ini pemabuk misalkan, penjudi, pemaksiat. Nah, kalau kita melihat dengan cara pandang ini adalah saudaraku, maka sekalipun perbuatannya bagaimana, maka kita akan tetap menampakkan kasih sayang kepada dirinya. Karena di situ akan pemikiran kita ingin menolong dirinya kepada yang lebih baik. Nah, oleh itu akan keluar bawaan dirinya dengan cara lemah lembut. Nah, itu diantara contoh loh. Kita akan melihat orang-orang misalkan ini ada orang pemabuk, pemaksiat, orang yang suka bermain judi misalkan. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita misalkan punya hati yang lembut, kita ingin menyampaikan kelembutan agama Islam, otomatis kita menegurnya dengan baik. Karena kita menganggap mereka adalah saudara kita. Otomatis apapun, jadi kita tidak suka, kita marahnya cuma hanya kepada pekerjaannya, tapi kepada sosoknya tetap kita kasih sayang. Nah, itu di antara kelembutan agama Islam yang mengajarkan kepada diri kita untuk lemah lembut juga kepada orang lain. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Allah Ta'ala di antara sifatnya adalah lemah lembut, rafiq, dan cinta kepada orang yang lemah lembut. Baik, tidak terasa Sobat Politala, sudah 30 menit waktu berlalu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Politala semua yang sudah menyaksikan program Ngaji Bareng Politala. Terima kasih juga kepada Ustadz Ahmad Khairani. Jangan lupa juga Sobat Politala subscribe YouTube Politala, like, komen di episode kita kali ini. Ya, saya Muhammad Ilmi serta rekan-rekan tim produksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.